Pada saat ini, seekor unggas api muncul di atas kepala Guan Suking. Unggas yang menyala itu berukuran sekitar 5 meter, memancarkan suhu mendidih. Boom-boom. Setiap kepakan sayap yang menyala-nyala menembakkan bulu-bulu yang menyala ke arah Medical Saint Sect dan Kiao Clan. Masing-masing nyala api berwarna merah tua, dan suhunya sangat tinggi karena hampir sebanding dengan api surgawi. Namun, bulu-bulu yang menyala pada unggas yang menyala itu menyelimuti tempat di depan dengan gila-gilaan. Boom-boom. Pada saat ini, 50 Dragonian dan para ahli dari Medical Saint Sect, Kiao Clan, dan 7 pasukan langsung berhadapan langsung. Para Dragonian seperti mesin pembunuh tanpa emosi. Aura iblis menakutkan yang dipancarkan membuat semua orang merinding begitu mereka bertunangan. Pergi ke neraka. 5 pakar setengah langkah ke dan rilem dari klan Kiao dan Sekte Saint Medis menyerang Dragonians dengan niat membunuh di wajah mereka. Ledakan. Gulma di tanah tumbuh liar saat mereka mencoba menjerat Dragonians, menyemburkan api ke arah Dragonians. Dengan energi tajam di puncaknya, mereka menyerang para Dragonian. Ini adalah pertempuran para ahli, yang berbeda dari pertempuran dengan senjata dingin di zaman kuno. Pertempuran yang hanya melibatkan ribuan orang tampak seperti perang untuk 1 juta orang. Pelanggaran itu begitu kuat sehingga sulit dipercaya. KKK, apa itu adalah pertahanan cahaya yang kuat? Saat Medical Saint Sect dan Kiao Clan menyerang Dragonians untuk tabrakan langsung pertama, mereka langsung diinterupsi oleh energi pertahanan yang cerah dengan secercah rasa malu di mata mereka. Mengaum, pergi ke neraka. Teriakan seperti binatang buas datang dari para Dragonian saat mereka menyerang ke depan dengan cakar naga setengah meter yang menakutkan. Aduh, aduh, bahkan sebelum Dragonians bisa membuat serangan mereka, ada jeritan rintihan dan putus asa dari belakang. Semua ahli dari Medical Saint Sect dan Kiao Clan tertegun. Beberapa dari mereka menjulurkan leher ketika mereka melihat ekor dari bulu-bulu lebat yang menyala menyelimuti orang-orang di belakang seperti beberapa misil. Para ahli yang hadir hari ini bukan hanya pakar bawaan tetapi juga ribuan bawaan dan di bawahnya. Namun, para ahli yang berada di bawah level inbound tidak bisa menahan sedikit pun bulu-bulu api yang menakutkan itu. Bulu-bulu api yang lebat dan menakutkan menembus seniman bela diri dengan mudah. Sungguh bulu api yang mendominasi. Bagaimana pakar bawaan bisa memiliki energi yang cukup untuk menembakkan ratusan bulu yang menyala sekaligus? Beberapa ahli mengalihkan perhatian mereka ke depan dengan tatapan tidak percaya di mata mereka. Cahaya, perisai. Saat itu, semua orang mendengar teriakan lembut lagi. Beberapa dari mereka melihat seorang dewi yang cantik dan suci memuntahkan mutiara penerangan dari mulutnya di belakang mereka. Illuminating Pearl menggantung dirinya di udara saat berkas cahaya menyelimuti murid-murid Dragon Sect. Pertahanan cahaya yang kuat itu hanya bisa ditembus oleh serangan penuh dari pakar bawaan. Sebagai seseorang yang mewarisi warisan Light Divine Dragon, Sun Lingxiu memiliki konstitusi sumber asal kelas tertinggi. Bakatnya tidak lebih lemah dari naga ilahi. Mengingat bahwa dia telah maju ke setengah langkah ke Dan Rilem, sangat mudah baginya untuk menampilkan berbagai energi cahaya miliknya. Selain itu, pertahanan yang dia lepaskan diberdayakan oleh Illuminating Pearl, sehingga pakar bawaan pun harus menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Dan itu terjadi ketika pertahanannya tersebar tipis di area yang luas. Jika dia hanya melindungi 1 orang, bahkan pakar setengah langkah ke Dan Rilem akan merasa sulit untuk menjatuhkannya. Aduh, tangisan dahsyat lainnya terdengar dari salah satu pakar bawaan dari klan Kiao saat cakar naga Mo Yuan yang menakutkan menembus tubuh pakar bawaan. Segera setelah pertempuran dimulai, pakar bawaan pertama terbunuh. Aduh, segera setelah itu, 2 pakar bawaan lainnya menjerit. Semuanya berasal dari Medical Saint Sect dan Kiao Clan. Bunuh gadis itu dan tembak mutiara penerangan itu ke udara. Pakar setengah langkah ke Dan Rilem berteriak dengan sedikit perubahan pada ekspresinya ketika dia mendengar jeritan itu. Bunuh dia. Kami mendapat hampir 2 kali lipat pakar bawaan. Pakar bawaan lainnya berteriak. Sekitar 5 pakar bawaan bergerak cepat dan menebas mutiara penerangan di udara. Aurora. Sun Lingxiu tetap tak tergoyahkan saat tangannya menjentikkan. Mutiara yang menerangi mengeluarkan pancaran cahaya yang seperti lampu aurora tak berujung yang menembus 5 pakar bawaan. Aduh, aduh, saat aurora lewat, 5 jeritan terdengar lagi. Setelah mendengar jeritan, semua orang dari Medical Saint Sect dan Kiao Clan tidak bisa mengendalikan getaran yang tiba-tiba di hati mereka. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 8 pakar bawaan telah terbunuh. Namun, tidak ada seorang pun dari Sekte Naga yang meninggal. Pertahanan cahaya yang menakutkan dan pertahanan fisik yang kuat dari orang-orang dari Sekte Naga menimbulkan rasa takut pada yang lainnya. Kekuatan individu mereka berbeda terlalu banyak. Kiao Longchuan, kau jepit gadis itu sementara aku mengambil mutiara penerangan itu. Teriak pakar setengah langkah ke Dan Rilem dengan ekspresi bengkok.
Mengerti. Tebas mereka. Dengan raungan marah, seorang lelaki tua yang tangannya memegang pedang berjarak ratusan meter menebas Sun Lingxiu. Bum-bum. Retakan sepanjang 100 meter menjalar ke pulau itu dengan pancaran pedang yang terkondensasi dari logam saat digunakan di Sun Lingxiu. Bam! Wang Xian mengayunkan lengannya dan menghancurkan bayangan pedang logam setinggi 3 meter itu. Berdengung, Wang Xian membuka kipas gading emas di tangannya. Segera setelah dia menutupnya lagi dengan satu tangan, kipas logam melesat ke setengah langkah ke pakar Rilem dan dari klan Kiao. Kipas logam itu mengeluarkan pancaran cahaya yang menyilaukan. Apa? Segera setelah Kiao Longchuan dari klan Kiao memperhatikan kipas itu, ekspresinya mengalami perubahan besar. Pedang itu mengeluarkan cahaya keemasan saat dia mengayunkannya ke kipas emas. KKK. Aduh, pedang itu patah, dan pria itu sudah mati. Dengan pekikan, ahli setengah langkah ke Dan Rilem pertama tewas. Dia meninggal. Pakar setengah langkah ke Dan Rilem binasa. Raja naga itu terlalu menarik. Di samping itu, murid-murid dari Sekte Saint Medis dan klan Kiao menyaksikan dengan jejak ketakutan di mata mereka. Umumnya, pakar setengah langkah ke Dan Rilem hanya ada di Sekte Suci. Masing-masing dari mereka mendominasi. Mereka adalah penguasa tertinggi di dunia bawah jika tidak ada Laozus dari berbagai klan dan kekuatan yang ada. Namun, seseorang telah meninggal dalam pertempuran Sekte Suci ini. Selain itu, dia dengan mudah dibunuh oleh Raja Naga dari Sekte Naga. Raja Naga ini pasti ada di Dan Rilem. Namun, pakar Dan Rilem seperti itu hanya berdiri di sana, menonton dalam diam. Selain itu, 3 wanita telah menembaki Laozu dan tetua tertinggi mereka 1000 meter di atas laut. Di udara, Laozu yang seperti dewa benar-benar terkandung. Mereka yang berada di bawah keberadaan bawaan di belakang melarikan diri dengan panik di bawah serangan hiruk-pikuk unggas yang menyala-nyala itu. Tidak ada yang berani mencari gadis-gadis yang melepaskan cahaya dan api, karena di sana berdiri Raja Naga dari Sekte Naga. Setengah langkah ke Dan Rilem dari tadi telah menandai konsekuensi untuk menyerang para gadis. Semburat ketakutan melonjak di hati semua orang dari Medical Saint Sect, Kiao Clan, dan 7 kekuatan. Ini bagaimana ini bisa mereka terlalu kuat dan menakutkan. Pada saat ini, kelompok dari klan Sui memandang dengan ngeri pertempuran yang berkembang di depan mata mereka dari samping. Hanya dalam beberapa menit, 8 ahli bawaan telah meninggal dari Sekte Saint Medis, klan Kiao dan 7 kekuatan lainnya. Bahkan ada 1 ahli setengah langkah ke Dan Rilem yang telah binasa. Yang paling mengejutkan adalah penampilan beberapa gadis. Di langit, 3 gadis yang sangat muda melawan tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Laozu dari klan Kiao. Kekuatan menakutkan mereka memungkinkan mereka untuk berhadapan langsung dengan para ahli Dan Rilem yang tak tertandingi. Terutama untuk gadis di tengah. Energi keabu-abuan yang samar benar-benar membuat tetua agung dari keluarga Hua dari Sekte Saint Medis kewalahan. Semak durinya layu dengan cepat dalam energi keabu-abuan. Bahkan salah satu lengan hijau gioknya secara bertahap layu dalam energi keabu-abuan. Sangat menakutkan. Setelah itu akan menjadi murid Laozu mereka. Gadis kecil berusia 20 tahun ini berdiri di sana dengan seekor burung api berputar-putar di atas kepalanya. Gelombang demi gelombang bulu api yang menakutkan ditembakkan ke arah musuh. Dia tidak berhenti sama sekali selama beberapa menit. Setiap bulu yang menyala seperti bom yang menakutkan. Di depannya, lubang setinggi 7 hingga 8 meter muncul di pulau itu. Mereka yang terluka atau terbunuh oleh bulu-bulu yang menyala itu berjumlah beberapa ratus orang. Mereka yang belum mencapai alam bawaan tidak bisa menahan bulu yang menyala sama sekali. Adik perempuan muda tampaknya memiliki energi atribut api yang tak ada habisnya. Dia tidak berhenti sama sekali sambil terus-menerus melepaskan serangan yang sangat eksplosif. Selain itu, dia tidak terlihat lelah sama sekali. Tidak mengherankan jika ayah kami ingin menerimanya sebagai murid. Dia menakutkan. Ya, dia benar-benar luar biasa. Di bawah perlindungan yang cukup, kekuatan penghancurnya bahkan bisa menandingi 10 ahli bawaan. Tidak mengherankan jika kakek menginginkannya sebagai murid. Dia gila dan terlalu seperti iblis. Bukan hanya adik perempuan yang terlihat seperti iblis. Semua gadis di sekitar Raja Naga sangat kuat. 3 dari mereka bahkan akan berhadapan dengan 3 ahli Dan Rilem. Kerumunan dari klan Sui tercengang. Aku sekarang bisa mengerti mengapa dia meminta klan Xiao dan klan Sui kita untuk menjauh. Dengan kekuatan yang luar biasa, hanya Sekte Suci Donghua yang bisa menandingi mereka. Kerumunan dari klan Xiao dan Laozu mereka tercengang dan kagum dengan pertempuran itu. Mereka memandang Guan Suking, Lan Qingyue dan gadis-gadis itu sebelum beralih ke pemimpin klan muda mereka. Hanya Raja Naga yang bisa membangkitkan keberadaan yang begitu mengerikan. Bertemu dengan Raja Naga adalah berkah terbesar bagi pemimpin klan muda kita.
Menakjubkan. Xiao Kuanshan, yang berdiri di samping, terkagum-kagum. Dia melihat ketiga gadis di udara dan matanya berkedip-kedip. Siapa tiga gadis yang bertarung dengan tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Lao Zu dari klan Qiao? Seperti itulah pertarungan antara yang abadi. Pertarungan antara para ahli yang tak tertandingi bisa membelah langit dan menghancurkan bumi. Pertempuran itu 1000 meter di atas laut. Pohon raksasa itu bergoyang, kilatan sinar keemasan, api keunguan yang membakar langit dan aura iblis yang menembus langit adalah apa yang harus diharapkan dari pertempuran antara para ahli yang tak tertandingi. Di pantai, kerumunan seniman bela diri menatap 6 titik hitam di langit. Pertempuran zaman. Seperti itulah seharusnya pertempuran zaman ini. Mereka bisa mendengar setiap serangan dan ledakan dengan jelas. Apa-apaan energi keabu-abuan itu? Pada saat ini, penatua tertinggi dari keluarga Hua dari Sekte Saint Medis menatap Lan Qingyue dengan salah satu tangannya gemetar. Salah satu lengan hijau gioknya telah layu dan kehilangan semua tanda kehidupan. Adapun lengan lainnya, itu juga sangat tumpul. Semak duri yang membentang lebih dari beberapa puluh meter dan melayang di langit didukung oleh kekuatannya yang kuat. Namun, semak duri telah kehilangan semua tanda kehidupan. Itu lebih dari 10 kali lebih sulit untuk dikendalikan daripada biasanya. Bam, 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 tak jauh dari sana, api keunguan dan aura iblis berbenturan. Saat penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis mengayunkan lengannya, api keunguan dalam radius 100 meter menyapu Xiao Yu. Saat ini, Xiao Yu dalam posisi bertahan. Sayapnya ada di belakangnya dan dia melepaskan aura iblis ke arah api ungu. Di ujung lain, penatua Fang dikelilingi di ruang yang dipenuhi energi logam. Pisau tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari energi logam terbang dan menyerangnya. Saat bilah logam tak terlihat menyerempetnya, mereka meninggalkan bekas samar di armornya. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Ketangguhan armor hitam mereka terlalu kuat. Ketika Lao Zu dari klan Qiao menebas dengan pedang panjangnya di sayap penatua Fang, dia hanya bisa menjatuhkannya sejauh 100 meter, tetapi tidak bisa menembus pertahanannya. Ini membuatnya sangat pahit. Namun, selain penatua tertinggi dari keluarga Hua dari Sekte Saint Medis, dua lainnya lebih unggul. Aduh, pada saat ini, tangisan menyedihkan tak berujung bergema dari bawah. Mereka bertiga menunduk dan kemarahan langsung membara di mata mereka. Murid elit dari Sekte Saint Medis dan klan Qiao memiliki lebih dari 90% kekuatan mereka semua berkumpul di sana. Dan sekarang, ada beberapa ratus mayat di bawah mereka. Tangisan menyedihkan yang tak henti-hentinya datang dari para murid klan suci dan sekte suci mereka. Mereka melihat Raja Naga dari Sekte Naga mengayunkan kipas emasnya ke arah setengah langkah ke ahli dan Rilem. Setelah beberapa teriakan celaka, semua ahli setengah langkah ke dan Rilem terbunuh. Setelah beberapa ahli elit terbunuh, Mo Qinglong memimpin para naga dan membunuh lebih dari 10 ahli bawaan dalam sekejap. Di udara, tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Lao Zu dari klan Qiao menggigil karena marah. Kemarahan dan kesedihan memenuhi wajah mereka. Sekte Naga, kamu akan binasa di sini. Seorang penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis meraung dengan marah. Api keunguan membuncah dari seluruh bagian tubuhnya dan menyerbu ke arah Xiao Yu. Ini buruk. Xiao Yu terkejut dan hanya bisa terbang lebih tinggi ke langit. Hah! Namun, Xiao Yu heran menemukan bahwa targetnya bukan dia. Penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis turun dari langit seperti meteor menuju para naga. Sekte Saint Medismu yang akan musnah. Cahaya emas redup bersinar di mata Wang Xian saat dia melihat penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis bersiap untuk menyerang dan membunuh para naga. Hari ini akan menjadi tempat pemakaman untuk Sekte Medis Saint dan klan Qiao. Tidak ada yang lolos. Saat dia berbicara, dia bergerak dan menyerbu ke arah ahli dan Rilem yang diselimuti api keunguan. Penjahat kecil, bahkan jika aku harus mengorbankan kehidupan lamaku ini, aku akan memusnahkan kalian semua. Cahaya keunguan bersinar dari mata penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan matanya memerah. Hehe, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Wang Xian bergerak dan muncul di hadapannya seketika sebagai sinar cahaya emas kusam. Mati! Cakar naga emas muncul dan merobek ke arah penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis. Berpikir untuk membunuhku. Penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis memadatkan api keunguan di sekelilingnya bersama-sama. Suhunya sangat tinggi sehingga nyala api tampak hitam. Api keunguan tumpul berubah menjadi binatang buas dan menerkam ke arah Wang Xian. Mengaum. Teriakan binatang buas bergema. Saat berikutnya, cakar naga emas memegang leher binatang itu dan mencabik-cabiknya. Tanpa kehilangan momentum, Wang Xian melanjutkan tugas ke penatua tertinggi dari Sekte Medis Saint. Ledakan. Cakar naga emas menembus dan membelah tubuh menjadi dua. Seorang ahli yang tak tertandingi telah jatuh. Percikan.
Gerimis sejak itu berubah menjadi hujan deras dan dijauhkan dari pulau yang mengesankan itu. Namun, pada saat ini, hujan deras mulai mengguyur pulau itu. Pulau itu sunyi senyap. Semua ahli dari Medical Saint Sect, Kiao Clan, dan 7 kekuatan menghentikan tindakan mereka. Mereka ngeri saat menatap ke depan. Tidak ada yang mengharapkan situasi seperti itu hanya dalam waktu singkat dari tabrakan yang menakutkan di lokasi itu. Hujan deras menghujani mereka dengan menggigil. Tidak, bagaimana ini mungkin bagaimana bisa? Suara ketidakpercayaan dan ketakutan bergema di udara, memotong momen hening. Master Sekte dari Sekte Saint Medis melebarkan matanya karena dia tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat mayat di lantai. Itu adalah Lao Zu dari keluarga Bian. Dia juga seorang ahli yang tak tertandingi, salah satu pilar dari Medical Saint Sect. Namun, dia langsung terbunuh pada saat tabrakan itu. Seorang ahli dan rilem dan seorang ahli yang tak tertandingi sedang berbaring tak bergerak di lantai. Pukulan itu sepertinya telah membawa mereka ke neraka. Seorang ahli yang tak tertandingi dipukul dengan satu pukulan. Dia ahli yang tak tertandingi. Bagaimana ini bisa terjadi bahkan penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis terbunuh, kami. Orang-orang dari 7 kekuatan mengungkapkan pandangan putus asa di mata mereka. Mereka berputar dan melihat sekeliling ketika mereka melihat murid dan rekan klan mereka sudah turun setengahnya. Namun, tidak ada satupun kematian untuk Sekte Naga, hanya 5 orang terluka yang telah dibawa keluar dari medan perang untuk dirawat. Labrakan, benar-benar meronta-ronta, khususnya dalam pertempuran para ahli yang tak tertandingi. 3 gadis dari Sekte Naga mampu menahan serangan dari 2 tetua tertinggi dari Sekte Medis Saint dan Lao Zu dari klan Kiao. Sekarang, Raja Naga dari Sekte Naga membunuh ahli lain yang tak tertandingi dengan satu pukulan lagi. Serangan, pembunuhan, dan seorang ahli yang tak tertandingi telah jatuh. Membunuh. Wang Xian mengeluarkan teriakan lembut dengan wajah beku ketika dia melihat penatua tertinggi dari Sekte Medis Saint, yang sedang tercabik-cabik. Membunuh. Mo Qinglong berteriak dan bergegas ke Medical Saint Sect dan Kiao Clan untuk membunuh. Aura iblis yang bercampur dengan darah segar musuh telah mengubah pulau itu menjadi neraka yang hidup. Tidak, kami menyerah. Tidak. Begitu orang-orang dari 7 kekuatan menyaksikan kematian para ahli yang tak tertandingi, mereka mulai hancur. Bahkan ahli Medical Saint Sect yang tak tertandingi terbunuh, seberapa jauh mereka bisa berlari itu benar-benar angan-angan. Mengingat kekuatan Sekte Naga saat ini, Sekte Saint Medis dan klan Kiao benar-benar tamat. Bahkan mereka membawa para ahli yang tak tertandingi ke sini, mereka ditakdirkan untuk tinggal di pulau itu. Mengapa Sekte Naga begitu tangguh? Namun, menyerah dan putus asa hanya mempercepat kematian mereka. Dalam hitungan detik, pakar bawaan lainnya dipukul. Setelah kehilangan setengah langkah dari dan Rilem Expert, tidak ada ahli dari Medical Saint Sect dan Kiao Clan yang bisa bertarung dengan Mo Qinglong dan yang lainnya. Pembantaian sepihak telah dimulai. Tidak, Bian Tua. Raungan nyaring penatua tertinggi dari Sekte Medis Saint memotong udara. Wang Xian menjulurkan lehernya dengan ekspresi dingin saat dia melihat penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan Lao Zu dari klan Kiao. Sudah kubilang tempat ini akan menjadi kuburan Sekte Saint Medis. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Medical Saint Sect dan Kiao Clan. Wang Xian bergerak dan muncul di udara. Xiao Yu, Penatua Fang, Lan Qingyue, dan akhirnya, Wang Xian mengepung Lao Zu dari klan Kiao dan penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis di tengah. Ketika kamu memutuskan untuk muncul, tidakkah kamu memikirkan konsekuensi seperti itu? Tanya Wang Xian dengan senyum berseri-seri saat dia menatapnya dengan dingin. Sekte Saint Medis kami telah berdiri selama lebih dari 300 tahun. Sedikit yang kami harapkan itu akan dihancurkan di tangan kami. Penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis gemetar saat kedengkian muncul di wajahnya. Tapi, Raja Naga, jangan kurang ajar. Seseorang akan membalaskan dendam kita. Seseorang. Haha, waktunya akan segera tiba bagi Sekte Naga untuk dimusnahkan. Histeris memenuhi suaranya saat dia terkekeh. Semburat ketakutan muncul di mata Lao Zu dari klan Kiao saat dia mencari kesempatan untuk melarikan diri. Hapus Sekte Naga, saya akan menghapus Sekte Saint Medis terlebih dahulu. Rasa dingin melintas di mata Wang Xian saat dia bergerak secara instan. Xiao Yu, Penatua Fang, dan Lan Qingyue mengikuti. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri bahkan untuk para ahli yang tak tertandingi dalam menghadapi kekuatan yang meronta-ronta. Kematian menyelimuti mereka dalam sekejap. Baik itu udara atau darat, pertempuran Sekte Suci telah tiba di tahap akhir. Jeritan tak berujung bergema. Teriakan putus asa membuat pulau itu berbau darah. Murid dari Sekte Saint Medis binasa satu persatu, begitu pula dengan murid-murid klan Kiao. Para ahli dari 7 kekuatan sudah lama jatuh ke lantai. Perlahan,
Jeritan di pulau itu tidak terdengar lagi. Bam! Ketika dua sosok di udara jatuh ke pulau itu menandai akhir dari pertempuran Sekte Suci. Sekte Saint Medis dimusnahkan. Klan Kiao dimusnahkan. Kedua pasukan kelas Saint menghilang dari dunia bawah. Kerumunan dari klan Sui dan klan Xiao tercengang dengan apa yang mereka lihat. Kemudian mereka menyapu pandangan mereka ke semua orang dari Sekte Naga. Raja Naga yang hampir tak terkalahkan, sekelompok gadis gila, dan murid-murid yang menakutkan dari Sekte Naga. Meneguk. Mereka menelan air liur mereka dengan keringat dingin keluar di dahi mereka. Mengingat kekuatan mereka yang mendominasi saat ini, Sekte Naga dapat memusnahkan mereka seperti sepotong kue, apalagi Sekte Saint Medis dan klan Kiao. Dam, hanya ketika Old Sui dan aku menggabungkan kekuatan kita bisa melawannya berhasil melawannya dengan kekuatannya saat ini. Xiao Kuanshan menatap Wang Xian dengan ekspresi muram. Dengan menjatuhkan penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis dalam satu gerakan, Wang Xian telah memberikan dampak besar padanya. Itu adalah ahli yang tak tertandingi yang dia bunuh dalam satu pukulan. Dia tahu bahwa hanya satu orang yang bisa mencapai itu di masa lalu, orang yang tak terkalahkan, Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua. Sekarang, seorang pemuda berusia 20 tahun juga melakukan hal yang sama. Dia sangat iri dan terkejut. Umumkan ke dunia bawah untuk datang ke ziarah besok, kata Wang Xian kepada Mo Qinglong sambil mengamati mayat-mayat di lantai. Ya, Mo Qinglong memandangi mayat-mayat itu dan menunjukkan senyuman. Old Xiao dan yang lainnya dari Sui Clan, terima kasih telah datang ke sini. Sekarang setelah kami menyelesaikan masalah kami perlu menyelesaikan beberapa masalah kami. Jika kalian semua belum pergi, kalian bisa tinggal di tempat kami untuk bersenang-senang selama beberapa hari. Wang Xian memandang Xiao Kuanshan dan orang-orang lain dari klan Sui dengan wajah berseri-seri. Haha, tidak mungkin untuk pergi saat ini. Besok adalah hari ziarah. Kami akan berada di sini untuk mendukung Anda. Saya pikir Anda tidak keberatan, bukan? Xiao Kuanshan menyeringai saat berbicara dengan Wang Xian. Tentu, sama-sama. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bagus. Sampai jumpa besok. Ayo pergi. Xiao Kuanshan melambaikan tangannya saat dia membuat gerakan cepat saat dia meninggalkan pulau itu. Orang-orang dari klan Sui menangkupkan tinju mereka ke arah Wang Xian dan kemudian pergi. Di forum dunia bawah, Sekte Naga telah merilis sebuah pesan. Sekte Saint Medis dimusnahkan. Klan Kiao dimusnahkan. Orang-orang dari klan Xiao dan klan Sui ada di sini. Apakah sudah berakhir? Apakah sudah berakhir? Seharusnya, tangisan yang tak henti-hentinya itu benar-benar membuatku merinding. Itu adalah teriakan para ahli bawaan. Di pantai, kerumunan seniman bela diri menatap kaget pada kelompok dari klan Xiao dan klan Sui yang bergerak cepat ke arah mereka. Beberapa waktu yang lalu, mereka telah mendengar tangisan celaka demi tangisan dengan jelas dari pulau itu. Mereka telah mendengar raungan marah dan putus asa dari langit. Dan akhirnya, tangisan itu berangsur-angsur mereda. Jeritan marah dan celaka dari sebelumnya sepertinya berasal dari tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis dan orang-orang dari klan Kiao. Mungkinkah Sekte Suci ini benar-benar telah dimusnahkan? Sekte Suci dimusnahkan Kerumunan tersentak dan menatap dengan sungguh-sungguh pada orang-orang yang mendekat dari klan Sui dan klan Xiao. 40 hingga 50 dari mereka semakin dekat. Seorang pemuda mengerahkan keberaniannya dan bertanya dengan lantang, "Lansia, bolehkah saya bertanya tentang situasi pulau apa hasilnya?" Sekte Suci Medis, klan Kiao, dan semua orang lainnya dimusnahkan. Bersiaplah untuk ziarah besok. Seorang lelaki tua melirik mereka dengan jelas dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Apa? Semua orang tercengang dan mata mereka membelalak tak percaya. Namun, orang-orang dari klan Xiao dan klan Sui tidak menjelaskan lebih lanjut dan segera pergi. Sekte Suci Medis, klan Kiao dan 7 kekuatan lainnya dimusnahkan. Mungkinkah klan Xiao dan klan Sui berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya namun, dari penampilan mereka, tidak ada tanda-tanda noda darah pada mereka. Dari saat saya melihat dua sosok jatuh ke tanah dan mendengar teriakan keras, saya tahu bahwa Sekte Saint Medis dan klan Kiao mungkin akan tamat. Namun, saya tidak bisa meyakinkan diri sendiri. Sekarang saya telah mendengarnya dengan telinga saya sendiri, masih terasa sedikit mustahil. 3 ahli yang tak tertandingi. Kita berbicara tentang 3 ahli yang tak tertandingi. Semuanya telah jatuh ke tangan Sekte Naga. Seberapa mengerikan Sekte Naga? Setiap orang, lihatlah situs web Underworld. Ada akun yang kemungkinan besar milik Sekte Naga. Mereka telah membuat pengumuman yang menyatakan bahwa Sekte Medis Saint dan klan Kiao telah dimusnahkan. Mereka juga menyuruh semua orang untuk bersiap-siap berangkat haji. Mereka benar-benar dimusnahkan. 2 sekte suci telah dihapus dari dunia bawah. Sekte Naga sangat kuat. Dalam pertempuran sebelumnya,
klan Sui dan klan Xiao mungkin juga bertarung. Kalau tidak, saya tidak percaya bahwa Sekte Naga dapat memusnahkan dua Sekte Suci. Di pantai, kerumunan orang yang terheran-heran sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Di dunia bawah, kejadian ini juga menimbulkan keributan besar. Pemusnahan Sekte Suci. Selain itu, dua Sekte Suci dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang bisa mengguncang seluruh dunia bawah. Sebelum pertempuran, semua orang bisa melihat kekuatan menakutkan dari koalisi antara Medical Saint Sect dan Kiao Clan. Dekat dengan 100 ahli bawaan dan 3 ahli yang tak tertandingi. Di hadapan kekuatan ini, kekuatan apapun harus berlutut. Bahkan jika kekuatan itu adalah Sekte Suci. Namun, hampir 100 ahli bawaan lahir semuanya mati sekarang. Klan Sui dan klan Xiao pasti berperan. Kalau tidak, dengan kekuatan Sekte Medis Saint dan klan Kiao, bagaimana bisa Sekte Naga memusnahkan mereka dengan begitu mudah? Dua Sekte Suci melawan 3 meskipun mengejutkan bahwa mereka dimusnahkan, bukan tidak mungkin. 100 ahli bawaan telah terbunuh. Kekuatan dunia bawah telah berkurang drastis. Dua Sekte Suci telah dihapus dari dunia bawah dan Sekte Naga telah bangkit. Setelah kejadian ini, Sekte Naga telah benar-benar memantapkan pijakannya di dunia bawah. Penghancuran Sekte Saint Medis dan klan Kiao seperti gempa bumi di dunia bawah. Ketika Sekte dan klan suci lainnya mendengar berita itu, mereka juga tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kematian 3 ahli yang tak tertandingi. Saat itu, meskipun klan Sui dan klan Xiao hadir, Sui Huang tidak ada di sana. Dengan kata lain, hanya Lao Zu dari klan Xiao yang ada di sana. Sekte Naga setidaknya akan memiliki 2 ahli dan Rilem. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh orang-orang di pantai, tidak diragukan lagi bahwa Sekte Naga memiliki setidaknya 2 pakar dan Rilem. Berbagai sekte dan klan suci memperoleh laporan dari berbagai tempat. Semua manajemen yang lebih tinggi dari sekte dan klan ini telah berkumpul untuk membahas insiden tersebut. Penghancuran 2 pasukan kelas Saint membutuhkan perhatian terdekat mereka. Lagi pula, sebagian besar pasukan kelas Saint bahkan tidak sekuat Sekte Saint Medis. Mereka ingin menganalisis kekuatan Sekte Naga untuk menghasilkan rencana aksi. Sekte Naga telah bangkit. Kirimkan beberapa hadiah besok. Sekte Suci, Sekte Naga, memiliki kekuatan yang menempati peringkat di antara 3 atau 4 Sekte Suci teratas. Instruksikan orang-orang kita untuk mengirim beberapa hadiah besok. Jangan pernah menyinggung para murid dari Sekte Naga di masa depan. Klan Sui, klan Xiao, dan Sekte Naga benar-benar berhubungan baik. Pesan berbeda datang dari berbagai Sekte Suci. Sekte Naga secara dominan memusnahkan 2 Sekte Suci. Meskipun ini mungkin sebagian besar karena bantuan dari klan Xiao dan klan Sui, itu masih cukup untuk menimbulkan rasa takut dan rasa hormat. Sementara Sekte Suci ragu-ragu, mereka tetap mengirim orang-orang mereka untuk membawa hadiah untuk ziarah. Di dunia bawah, berbagai keluarga dan sekte terheran-heran melihat berita ini. Sekte Suci yang melesat ke puncak dengan menginjak mayat Sekte Suci, klan Suci, dan 7 pasukan kelas 1 sudah cukup bagi mereka untuk menjunjung tinggi. Sebagai Sekte Suci yang baru dinobatkan, Sekte Naga akan meminta mereka untuk mengungkapkan niat baik dan membayar ziarah kepada mereka. Itu terlepas dari kenyataan bahwa banyak keluarga dan sekte leluhur tidak memiliki pendapat yang tinggi tentang Sekte Naga di masa lalu. Beberapa bahkan percaya bahwa Sekte Naga akan dimusnahkan. Terlepas dari itu, mereka harus menghormati Sekte Naga yang berkembang pesat. Semua keluarga dan sekte yang kuat di dunia bawah dikerahkan saat mereka menyiapkan hadiah dan pergi ke River Town. Bukan berarti mereka akan menjadi sasaran jika mereka tidak menunaikan ibadah haji. Namun, kelahiran kekuatan kelas Saint dan kebangkitan sekte yang kuat bermanfaat bagi mereka untuk memimpin dan mengungkapkan niat baik. Jika murid-murid mereka menyinggung Sekte Suci dengan sembarangan di masa depan, Sekte Suci mungkin membiarkan mereka pergi karena keputusan mereka saat ini. Ziarah bergantung pada kekuatan Sekte Suci. Ketika Istana Api telah mengumumkan kenaikan mereka menjadi Sekte Suci sebelumnya, hanya sekte dan keluarga di 3-4 provinsi yang pergi berziarah. Namun, Istana Api jauh dari Sekte Naga saat ini. Sekte Naga bisa mencapai 5 besar dari semua pasukan kelas Saint hanya dari kekuatan yang mereka tunjukkan dalam pemusnahan Sekte Saint Medis dan klan Kiao. 10.000 sekte membayar ziarah. Wang Xian tidak menyadari kejadian di dunia bawah. Dia memanggil Mo Qinglong dan Mo Yuan dan segera menuju ke sarang lama dari Sekte Medis Saint dan klan Kiao. Karena mereka telah memusnahkan Sekte Medis Saint dan klan Kiao, harta milik mereka secara alami adalah milik mereka untuk diambil. Aku seharusnya mengirim para naga lebih awal. Sebagian besar harta yang tertinggal mungkin sudah dipindahkan oleh orang lain sekarang. Wang Xian menggelengkan kepalanya karena kecewa karena salah perhitungannya. Wah, saudaraku,
Ada banyak kekuatan yang memberi selamat kepada kami atas berdirinya Sekte Naga. Di antara mereka, ada beberapa pasukan kelas Sein. Xiao Yu sedang menggulir teleponnya di villa dan berteriak keras. Namun, dia segera cemberut. Baru sehari yang lalu, mereka masih mengatakan kita akan dimusnahkan. Mungkin akan ada banyak pasukan yang datang besok. Pada saat itu, saya akan berpartisipasi sebagai pemimpin sekte dari Sekte Onak dan Duri. Xiao Yu berkata dengan keras. Lan Qingyue, Guan Suking dan Sun Lingxiu terkekeh di sisinya. Mereka duduk di sana dengan sopan dan tampak seperti dewi. Wow, ada banyak orang. Ya, itu terlalu berlebihan. Lihat ke sana, ini Sekte Sengling. Itu adalah Sekte Kegelapan. Di sana ada Imperial Beast Sect. Astaga, banyak sekte suci ada di sini hari ini. Setidaknya 5.000 orang menuju ke pulau itu keesokan paginya. Orang-orang itu berasal dari berbagai sekte dan klan leluhur, di mana beberapa adalah sekte suci dan klan suci yang tangguh. Semua kekuatan yang mendominasi ini memulai perjalanan ke pulau dengan kapal mereka. Semua klan dan sekte kagum ketika mereka berdiri di atas kapal mereka. Saat mereka mengamati sekeliling, mereka hanya terheran-heran di wajah mereka. Terlalu banyak klan dan sekte leluhur datang dari dunia bawah. Selain itu, semuanya adalah orang-orang yang tangguh. Mereka yang berada di tingkat kedua dan di bawahnya tidak memenuhi syarat untuk hadir. Setidaknya lebih dari sejumlah pasukan kelas 1 dan 6 pasukan kelas Sein hadir. Lebih dari 100 kapal dikemudikan menuju pulau itu. Itu spektakuler. Ayo pergi ke sana juga. Di tepi laut, sekelompok lebih dari 30 orang datang dengan kapal, mengikuti kapal lain ke pulau itu. Selamat untuk Sekte Onak dan Duri. Pemimpin Sekte Tang, selamat untuk Sekte Duri dan Duri yang telah ditingkatkan menjadi Sekte kelas 1. Saya turut berbahagia untuk Anda. Pemimpin Sekte Tang, aku sangat iri pada kalian. Saat mereka menuju pulau, para seniman bela diri di samping kapal mereka melihat mereka. Segera, mereka memberi selamat kepada pemimpin Sekte Tang dengan rasa iri. Kelompok yang terdiri dari lebih dari 30 orang berasal dari Sekte Duri dan Duri. Suatu kehormatan bagi mereka untuk berada di sini hari ini. Melihat kekuatan yang kuat itu, yang biasa dia hormati, memberi selamat kepada mereka dengan rasa iri, semua orang dari Sekte Tisels dan Tons merasa bangga dan senang. Ini hanya keberuntungan. Saya tidak akan menjadi pemimpin sekte dari Sekte Duri dan Duri lagi di masa depan. Saya semakin tua, dan sudah waktunya untuk menyerahkan kursi saya. Kata pemimpin Sekte Tang kepada orang-orang di sekitarnya dengan wajah berseri-seri saat dia menangkupkan tinjunya. Ini lebih dari sekadar keberuntungan. Pasukan di sekitarnya memandang Sekte Onak dan Duri dengan iri karena saudara perempuan Raja Naga adalah murid dari Sekte Onak dan Duri. Dia akan mengambil alih peran pemimpin sekte di masa depan. Mulai sekarang, siapa yang berani memprovokasi Sekte Duri dan Duri dengan keberadaan Raja Naga dan Sekte Naga? Selama Sekte Naga ada, Sekte Onak dan Duri tidak perlu khawatir. Inilah yang membuat iri banyak pasukan kelas 1. Itu tepat di depan pulau lain. Aku dengar itu Pulau Terapung. Pulau Terapung yang legendaris, alias negeri ajaib kuno. Sekelompok pasukan di kapal iri saat melihat pulau indah dengan warna musim semi. Pulau Terapung itu dapat melakukan perjalanan dengan bebas di lautan. Diberi base camp seperti itu adalah harta yang dirindukan setiap kekuatan. Mereka semua menoleh dan melihat 4 ahli Sekte Naga berdiri di pintu masuk pulau. Mo Yuan ada di sana untuk menerima mereka. Dibandingkan dengan ziarah Istana Api belum lama ini, ziarah ini jauh melebihi Istana Api. Kata salah satu pemimpin sekte dari sekte leluhur yang pergi untuk ziarah Istana Api dengan sedikit seruan. Saat itu, hanya 4 hingga 5 pasukan kelas 1 yang menghadiri ziarah Istana Api. Tak satu pun dari sekte suci yang muncul. Namun, hampir 70% pasukan kelas 1 dari dunia bawah akan menghadiri ziarah Sekte Naga kali ini. Banyak sekte suci dan klan suci juga ada di sini. Raja Naga, ini adalah hal-hal yang kami dapatkan dari Medical Saint Sect dan Kiao Clan. Kembali ke aula Pulau Terapung, seluruh pulau sedang menjalani konstruksi. Hanya beberapa bangunan sementara yang dikerjakan. Sedikit sekali, melihat barang-barang di hadapannya, Wang Xian mengerutkan kening saat dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ketika kami tiba di Sekte Saint Medis dan klan Kiao, semuanya dipindahkan. Bahkan rumput spiritual di kebun herbal mereka ditarik keluar. Mereka bahkan menghancurkan barang-barang yang tidak dapat mereka ambil, jawab Mo Qinglong dengan kepahitan. Dia mengarahkan pandangannya ke tungku alkimia besar di tengah dan berkata, tungku alkimia ini dianggap sebagai hal yang paling berharga di Sekte Saint Medis. Wang Xian mengangguk saat dia mengamati tungku alkimia setinggi 2 meter. Seluruh tungku berwarna ungu,
yang terlihat sangat bergengsi. Tungku alkimia kabut lailak level 10. Berisi api surgawi keunguan. Tungku alkimia level 10 dapat memurnikan pil ramuan level 10. Tungku alkimia ini seharusnya menjadi salah satu harta paling berharga di Medical Science Sect. Wang Xian memandangi tungku alkimia dengan sedikit kejutan. Perjalanan ini terbukti bermanfaat, mengingat tungku alkimia ini. Tungku alkimia ini sangat berat untuk dibawa oleh siapapun, bahkan untuk pakar bawaan. Selain itu tahan lama. Oleh karena itu, ditinggalkan oleh mereka, kata Mo Qinglong. Wang Xian mengangguk. Atur tungku di sebuah ruangan dan jadikan itu ruang pemurnian eliksir. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong mengangguk dan melanjutkan, sebagian besar pasukan yang ada di sini untuk ziarah telah tiba. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk, memperlihatkan senyum di sudut bibirnya. Saat dia pindah ke lokasi untuk ziarah, Wang Xian sudah melihat beberapa pasukan tangguh menunggu di pulau itu. Melihat kedatangan Wang Xian, semua orang mengalihkan pandangan mereka dengan keterkejutan, dan kekaguman. Salam untuk Raja Naga. Salam untuk Raja Naga. Begitu dia tiba, salah satu dari mereka pergi ke Wang Xian dan menyapanya dengan hormat. Orang-orang yang tersisa dari sisa pasukan menyambut Wang Xian dengan tangan tertangkup. Salam ini adalah bentuk penghormatan kepada seorang ahli dan, pada saat yang sama, bentuk penghormatan kepada Master Sekte yang telah mendirikan Sekte Suci. Terima kasih semuanya sudah datang. Melihat semua pasukan berdiri di depannya dengan kagum, Wang Xian mengungkapkan senyuman dan berkata, di Sekte Naga, kami tidak akan mencari masalah siapapun kecuali seseorang memprovokasi kami. Kami hanya memiliki 50 murid di Sekte Naga, tapi mereka mengikuti aturan yang sama saat mereka berkeliaran di dunia bawah. Karena itu, saya harap kita bisa hidup dalam harmoni. Wang Xian tertawa saat berbicara. Dia menyapu pandangannya ke semua orang. Namun, kami tidak akan menyerahkan sumber daya apapun di dunia bawah. Sampai saat itu, kekuatan akan menentukan. Kata-katanya terdengar lembut dan, pada saat yang sama, mengungkapkan sikap yang akan diadopsi Sekte Naga di masa depan. Semua pasukan di sekitarnya menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Sebelum pembentukan Sekte Naga, Raja Naga terkenal di dunia bawah karena pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka takut Sekte Naga akan bertindak sombong dan biadab. Adapun sumber daya di dunia bawah, itu adalah hal yang biasa. Bersaing untuk harta karun di dunia bawah berdasarkan kekuatan tidak akan mengundang keluhan apapun. Raja Naga murah hati. Sekte Sengling bersedia bergaul dengan Sekte Naga. Beberapa senior kami di sini mewakili Sekte Sengling untuk memberikan beberapa hadiah ucapan selamat kepada Sekte Naga. Seorang lelaki tua dari Sekte Sengling tersenyum dan menangkupkan tinjunya ke Wang Xian. Selanjutnya, dia memberi isyarat ke belakang. Memberikan penghormatan, tentu saja, adalah cara untuk mengungkapkan keramahan dari Sekte Sengling. Setelah Sekte Sengling, berbagai Sekte Suci juga mengirimkan hadiah mereka. Adapun pasukan kelas 1 itu, mereka membayar upeti dengan semua jenis rumput spiritual dan harta karun. Wang Xian menerimanya dengan wajah penuh senyuman. Ini adalah ziarah yang benar-benar biru. Klan Xiao dan klan Sui sedang duduk di samping, menontonnya dengan wajah berseri-seri. Hah! Tiba-tiba, putra tertua Sui Huang, yang duduk di tengah, tiba-tiba berubah ekspresinya ketika dia menerima pesan dari seorang murid. Apakah Anda mengatakan sesuatu terjadi pada ayah Anda? Matanya melebar karena panik. Paman, kakek terluka parah sekarang. Huang tua dari persekutuan pengikut suci sekarang bersama klan kita dengan luka parah juga. Apa? Wang Xian tampak terkejut dengan putra sulung Sui Huang. Sui Huang terluka parah dengan kekuatan Sui Huang, hanya sedikit yang bisa melukainya di seluruh dunia bawah. Bagaimana Sui Huang terluka? Wang Xian bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu. Ayah telah berada di luar negeri selama periode ini. Saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa terluka. Raja Naga, klan Sui kita harus pergi sekarang, kata putra sulung Sui Huang. Saat ini, keluarga Sui tidak memiliki ahli kedua yang tak tertandingi. Sui Huang adalah satu-satunya pilar dari seluruh klan Sui. Jika dia mendapat masalah, itu akan menjadi pukulan yang merusak bagi seluruh klan Sui. Wang Xian ragu sejenak sebelum menjawabnya. Aku akan kembali dengan kalian sebentar lagi. Terima kasih, Raja Naga. Putra tertua Sui Huang mengangguk. Apa Xiao Xian Anda mengatakan tuan saya terluka parah? Setelah ziarah berlangsung sekitar setengah jam, Wang Xian membawa serta Guan Suking dan mengikuti anggota keluarga Sui lainnya kembali ke Sangjing. Kami akan melihatnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Bagaimana mungkin ini? Guru berkata dia sedang menuju ke luar negeri untuk memberi saya beberapa seni kultivasi. Bagaimana dia bisa terluka? Kata Guan Suking, yang jelas-jelas gelisah. Dia akan baik-baik saja.
Jangan khawatir tentang itu. Wang Xian menghibur Guan Suking dan menggelengkan kepalanya padanya. Sui Huang telah pergi selama beberapa waktu untuk mencari seni kultivasi untuk Guan Suking. Dia tidak menyangka dia akan kembali dengan luka parah. Wang Xian dan Guan Suking mengikuti anggota keluarga Sui dan bergegas kembali ke klan Sui dengan helikopter. Ayo pergi. Kami akan segera kembali. Ketika ahli dari Sui klan turun dari helikopter, mereka tidak ragu sama sekali saat mereka terbang menuju Gunung Suci. Laozu mereka yang mendapat masalah adalah masalah besar bagi mereka. Kakek hebat. Bagaimana kabar ayah sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi? Sekelompok ahli dari Sui klan bertanya dengan tergesa-gesa. Lukanya parah. Huang tua ada di dalam dan memberikan perawatan kepada Laozu. Dia meminta kami untuk menunggunya di sini. Seorang lelaki tua berkata dengan getir kepada kelompok itu. Dengan kekuatan Tuan, bagaimana dia bisa terluka? Bagaimana dia bisa terluka? Guan Suking bertanya dengan cemas. Biarkan aku pergi melihatnya. Wang Xian melihat sekeliling dan langsung menuju. Raja Naga, tolong. Kelompok dari klan Sui tidak berusaha menghentikannya. Bagaimanapun, dia telah dikenal sebagai dokter ajaib Wang oleh publik sebelumnya dan dia juga seorang ahli yang tak tertandingi saat ini. Wang Xian masuk dan melihat Sui Huang terbaring di tempat tidur. Kedua lengannya hilang dan dia berlumuran darah. Pada saat yang sama, tubuhnya memancarkan suhu yang sangat tinggi. Pemimpin klan dari persekutuan pengikut suci sedang memberikan pengobatan. Di sampingnya, seorang gadis muda membantunya. Melihat Wang Xian masuk, dia mengambil manik hijau giok di tangannya dan menghela nafas panjang. Bagaimana luka Sui Huang? Wang Xian melirik Huang tua sebelum berjalan ke sisi tempat tidur. Hah, siapa kamu? Bukankah kita mengatakan untuk tidak membiarkan siapapun masuk? Sekarang dia akan mengganggu perawatannya. Kata gadis muda itu sambil berbalik dan menatap Wang Xian. Gadis muda itu mengenakan gaun putih dan memiliki mata yang cerah. Dia terlihat menawan dan sepertinya bukan gadis dari dunia fana. Huang tua melambaikan tangannya pada gadis muda itu, menoleh ke Wang Xian dan berkata dengan sungguh-sungguh, lukanya parah. Sungguh, sangat parah. Kedua lengannya terputus dan organ dalamnya dibakar oleh api surgawi. Ada juga beberapa luka mematikan di tubuhnya yang sangat merugikan Sui Huang. Gadis muda itu cemberut dan menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Wang Xian berjalan ke samping tempat tidur dan memeriksa luka Sui Huang. Alisnya menyatu dan dia meletakkan telapak tangan di tubuhnya. Aliran energi naga padat masuk. Ada percikan api di tubuhnya. Merasakan luka di tubuh Sui Huang, Wang Xian terheran-heran. Itu adalah cedera yang telah menembus jauh ke dalam tulangnya. Percikan api hitam itu telah menempel sangat dalam di tubuh Sui tua. Orang yang melukainya jelas bukan ahli biasa. Jika bukan karena Old Sui menjadi ahli atribut api juga, dia mungkin akan tamat. Percikan api hitam itu adalah masalah yang sangat mendesak. Jika saya dapat menemukan air es abadi, saya akan dapat menyelesaikannya. Apa kau punya cara lain untuk menghapusnya? Huang tua bertanya pada Wang Xian. Ya, aku bisa mengobati luka Old Sui. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kamu bisa? Gadis muda itu memandang Wang Xian dan jelas tidak mempercayainya. Bahkan tuanku tidak bisa menyembuhkannya. Kamu bisa. Cedera paling parah pada Sui Huang adalah api surgawi hitam itu. Api surgawi itu terlalu mendominasi. Huang tua, bisakah kamu mengembalikan lengan Sui Huang? Wang Xian tidak memperhatikan gadis muda itu saat dia bertanya kepada pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci. Ya, aku bisa menumbuhkan kembali lengannya. Masalah utamanya adalah api surgawi hitam di tubuhnya. Jika kamu bisa menghapusnya, luka Old Sui tidak akan menjadi masalah. Huang tua menganggukkan kepalanya. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia juga bisa menumbuhkan lengan Sui Huang. Namun, itu akan menghabiskan energi naga dalam jumlah yang sangat besar. Dia tidak terkejut bahwa pemimpin persekutuan dari persekutuan pengikut suci dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Lagi pula, dia nomor satu di daftar dokter ajaib di dunia bawah. Bahkan jika dibandingkan dengan seluruh dunia, dia berada di urutan kedua. Teknik medisnya tidak akan lemah sama sekali. Wang Xian meletakkan tangannya di tubuh Old Sui. Air melawan api. Aliran energi naga air yang padat memasuki tubuh Sui Huang. Pemilik api surgawi hitam benar-benar kuat. Ketika energi naga air mencapai sisi api surgawi hitam, energi itu diblokir hingga membuat Wang Xian tercengang. Namun, Wang Xian juga tidak lemah. Energi naga air yang padat mengelilingi api surgawi hitam dan perlahan memadamkannya. Setelah belasan menit, api surgawi hitam kecil di tubuh Sui Huang akhirnya terhapus. Wang Xian menghela nafas dan berkata, api surgawi yang hitam telah disingkirkan. Adapun cedera lainnya, saya yakin itu akan mudah bagi Huang tua. Ya, Old Huang menganggukkan kepalanya dan melirik Wang Xian lama. Dokter ajaib Wang,
keterampilan medis Anda bahkan lebih luar biasa dari yang saya bayangkan. Kurasa aku hanya rata-rata. Wang Xian tersenyum polos. Medical Science tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Berhati-hatilah di masa depan. Huang Tua mengingatkan dengan jelas. Dia mengambil manik atribut kayu hijau giok dan memulai perawatannya terhadap Sui Huang. Wang Xian terkejut dengan apa yang dikatakan Huang Tua. Namun, dia hanya menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Gadis muda itu mengamati Wang Xian dari atas ke bawah. Aku juga tidak menyangka kamu akan menjadi dokter ajaib. Kamu cukup bagus. Aku akan keluar sekarang. Tolong beritahu saya ketika Sui Huang sadar kembali. Wang Xian tidak memperhatikan gadis muda itu saat dia menuju pintu. Siapa dia apa yang harus disombongkan? Melihat Wang Xian mengabaikannya berkali-kali, gadis muda itu menatap ke belakang dan mengangkat tinjunya dengan marah. Tuan, siapa bocah bau itu? Tanya gadis muda itu dengan jijik. Dia pemuda yang luar biasa dan sangat arogan. Kiao, jangan pernah menyinggung anak itu. Dia sedikit pemberani, kata Old Huang kepada gadis muda itu sambil tersenyum. Cek, dia hanya anak nakal yang tidak tahu apa-apa. Apa yang harus disombongkan? Gadis muda itu menggerutu. Sebagai gantinya, siapa yang berani mengabaikannya? Bagaimana kabar tuanku? Xiao Xian Guan Suking bertanya dengan penuh semangat saat Wang Xian melangkah keluar. 100 pasang mata orang-orang Sui di aula besar juga tertuju padanya. Jangan khawatir, tidak ada yang serius, dia seharusnya bisa segera datang, jawab Wang Xian sambil tersenyum. Fiu, terima kasih Tuhan untuk itu. Itu hebat, orang-orang Sui berseru dengan sangat lega. Itu tidak bisa lebih baik. Saya akan diliputi rasa bersalah jika sesuatu terjadi pada guru karena saya, tambah Guan Suking sambil menghela napas lega. Sambil tersenyum, Wang Xian meyakinkannya sambil menepuk pundaknya. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Tua dan gadis muda itu untuk keluar. Bagaimana kabar ayahku, Huang Tua? Tidak ada yang serius, dia perlu istirahat selama beberapa bulan. Dia sudah bangun dan Anda boleh masuk sekarang, Old Huang memberitahu orang banyak. Kami tidak bisa cukup berterima kasih, Huang Tua, ungkap semua orang, dengan rasa terima kasih yang tulus. Jangan sebutkan itu akan memakan waktu lebih lama jika bukan karena miracle Dr. Wang. Aku akan pergi. Huang Tua memberi isyarat dengan lambaian sebelum pergi dengan wanita muda itu. Gadis muda itu menatap Wang Xian dengan tatapan hitam saat dia berjalan melewatinya. Dia pergi, saat dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Ayo masuk. Wang Xian paling tidak terganggu olehnya, seorang gadis yang tidak terlihat lebih tua dari 18 tahun dan tampaknya, tidak diragukan lagi, remaja manja. Menguasai. Guan Suking bergegas ke Sui Huang begitu dia masuk ke kamar. Juga di ruangan itu ada 4 putra Sui Huang dengan sisanya yang tersisa di aula besar, tidak ingin mengganggu. Aku baik-baik saja, masih hidup. Dengan semburat pucat di wajahnya, Sui Huang bergumam sambil melambai. Dia menatap Wang Xian dan bercanda, dan aku berhutang budi padamu, Raja Naga. Haha, jiwa tidak sopan mana yang telah memukulimu dengan sangat buruk Wang Xian. Terkekeh, kamu juga tidak hormat. Sui Huang memberi Wang Xian tatapan maut sementara Guan Suking, yang berada di samping mereka, mencubitnya. Haha, Sui Huang tertawa, melihat keduanya. Dia melanjutkan saat tatapan serius menggantikan senyum di wajahnya. Itu adalah Nether Flame. Saya mendapat pukulan telak dari salah satu pakar Nether Flame. Ada banyak ahli yang kuat di luar wilayah kita. Mendesah. Nether Flame, mengapa Anda berakhir dalam perkelahian ketika Anda seharusnya melakukan pencarian seni kultivasi? Tanya Wang Xian yang bingung. Nether Flame jelas merupakan kekuatan terkenal di wilayah yang tidak dia sadari. Seseorang telah menemukan makam Dewa Api di Dubai, di mana warisan Dewa Api dan seni kultivasi yang dikaitkan dengan api terkemuka ada. Ketika saya mencoba memasuki makam itulah saya bertemu dengan ahlinya dan terluka parah olehnya. Sui Huang berkata dengan getir. Api warisan dewa, siapa yang bisa menjadi jiwa yang begitu congkak, hingga menyebut dirinya Tuhan? Wang Xian yang sedikit terkejut bertanya dengan heran. Seorang ahli terkait api asing. Dia pasti sangat kuat untuk disebut Tuhan. Sui Huang menanggapi. Dewa api hanyalah salah satu dari sekian banyak yang ada di dunia. Kami memiliki yang lain seperti Dewa Guntur, Dewa Air, Dewa Setan, Dewa Baki, Dewa Tanah dan banyak lagi lainnya. Dengan sinar, Sui Huang melanjutkan. Sebenarnya, ini tidak lebih dari manusia yang tangguh, mirip dengan makhluk surgawi. Bagaimana kita bisa menganggap seseorang sebagai Tuhan? Wang Xian bertanya karena penasaran. Yang paling kuat di dunia bawah dikatakan sebagai alam dan, sebuah alam yang telah dilampaui oleh Niu Shuang. Level di atas dan Realm adalah Budding Realm yang kemudian mengarah ke Immortal Realm.
Disinilah orang akan menemukan Immortals of the Land di mana mereka dikenal sebagai dewa di timur dan dewa di barat. Di atas level ini datanglah Hollow Breaking, tapi apakah dunia ini dianggap sebagai Hollow Breaking atau Across Cosmic masih belum diketahui, kata Sui Huang dengan tenang. Alam pemula alam abadi Wang Xian bertanya dengan sedikit kontemplasi. Mengingat kekuatan tempurnya saat ini, yang setara dengan level 8 naga ilahi, akan dikatakan sebanding dengan Budding Realm. Dan level 9 naga ilahi akan sesuai dengan alam abadi. Setelah level 9, transformasi pertama naga ilahi akan terjadi dan itu akan menjadi Hollow Breaking atau Across Cosmic yang legendaris, yang belum dikonfirmasi. Maksudmu seseorang masih bisa menemukan Tuhan di luar negara kita? Wang Xian bertanya dengan sangat bingung. Sui Huang merenungkan pertanyaannya dalam diam. Dia menggelengkan dan kemudian menganggukkan kepalanya sebelum berkomentar, saya mendengar dari Huang tua baru-baru ini bahwa kekuatan yang begitu hebat memang ada di wilayah kami. Benar-benar Wang Xian bertanya, agak kaget dengan ucapan itu. Yah, aku juga tidak yakin. Diyakini bahwa ini ada hubungannya dengan hilangnya 9 kuali yang dimaksudkan untuk mengunci ki spiritual negara. Ini adalah sesuatu yang terjadi 300 tahun yang lalu. Sui Huang menjawab. Sui Huang menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Lagi pula, seorang ahli dan rilem sudah lebih dari mengintimidasi. Jika seorang ahli dan rilem dapat melintasi dataran dengan kecepatan lebih cepat dari pesawat, meruntuhkan gunung setinggi puluhan meter dengan serangan kekuatan penuh, bagaimana level di atasnya? Itu jelas tidak berlebihan bagi para ahli untuk mematahkan anggota tubuh yang abadi jika Immortals of the Land ada. Mereka dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, menghancurkan sebuah kota dengan populasi jutaan dalam waktu singkat. Makam Dewa Api memang tanah harta yang sangat besar. Seru Wang Xian. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Hanya sudut makam yang saya lihat. Luar biasa dan menakjubkan, kata Sui Huang, sambil mendesah pelan. Saya penasaran untuk melihatnya. Nether Flame, apakah itu benar saya akan membalaskan dendam Anda saat Anda tinggal di rumah untuk memulihkan diri dan menyerahkan pencarian kultivasi untuk Suking kepada saya, tetua, kata Wang Xian kepada Sui Huang sambil menyeringai. Apakah kamu serius untuk membuat diri Anda dalam masalah? Saya curiga semua ahli terbaik dari benua Asia berkumpul di sana sekarang, kata Sui Huang sambil mengerutkan kening. Oh, sudahkah banyak ahli yang ada di sana? Alis Wang Xian berkerut. Hanya beberapa dari mereka yang menemukan tempat itu, tapi berita menyebar setelah raunganku. Sui Huang menyeringai dengan ekspresi puas di wajahnya. Jadi, itulah alasan untuk dihancurkan. Tanpa kata-kata, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memandang Guan Suking dan berkata, kamu harus tinggal dan menemani Sui Huang selama beberapa hari sementara aku melakukan perjalanan ke makam. Ekstra hati-hati, Xiao Xian. Guan Suking sedikit mengernyit saat dia mendesak Wang Xian. Jangan khawatir, kamu harus menyadari kemampuanku dan tahu bahwa itu jauh di atas tuan-tuamu. Wang Xian terkekeh. Keluar dari sini, bocah nakal. Sui Huang menatap Wang Xian dengan baik saat dia mengamuk. Jauh di lubuk hati dia tahu bahwa Wang Xian telah menduduki puncak dan rilem seperti yang dia dengar dari orang-orang Sui bagaimana pria ini telah membunuh penatua tertinggi dari Sekte Saint Medis dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan dia terpana dengan kepahitan setelah mendengar berita itu. Sambil tersenyum, Wang Xian meninggalkan ruangan setelah mengucapkan beberapa kata kepada Guan Suking. Nah, inilah saatnya untuk menyapa dunia dan bertemu dengan rekan asing kita, alih-alih berurusan dengan orang kita sendiri, bahkan jika mereka adalah yang paling tangguh. Dubai adalah salah satu negara terkaya di Asia. Faktanya, ini adalah salah satu negara paling kaya bahkan jika dibandingkan dengan seluruh dunia. Hotel kapal layar di Dubai adalah hotel nomor 1 di Dubai. Selain itu, Dubai memiliki gedung tertinggi di dunia dan bangunan terkenal lainnya. Dubai adalah sebuah emirat dan terkenal di Asia. Wang Xian berada di pesawat menuju Dubai. Di sekelilingnya, mereka yang pergi ke Dubai untuk berlibur semuanya adalah orang-orang yang relatif kaya. Meski Dubai terkenal, biayanya juga sangat tinggi. Itu bukan pilihan pertama pariwisata untuk keluarga biasa. Ketika dia keluar dari bandara internasional, Wang Xian melihat sekelilingnya. Itu memang pantas menyandang nama negara yang boros. Makam Dewa Api ada di pulau gunung berapi di sekitarnya. Seharusnya mudah menemukan pulau dengan gunung berapi. Wang Xian mengingat tempat yang dijelaskan Sui Huang kepadanya. Setelah berjalan keluar dari bandara, dia memanggil taksi dan bertanya kepada sopirnya, di mana pulau yang memiliki gunung berapi. Untungnya, penguasaan bahasa Inggris Wang Xian masih lumayan dan dia tidak menghadapi masalah dalam bercakap-cakap. Pulau Roh Api Anda akan pergi ke Pulau Roh Api juga ada cukup banyak orang yang menuju ke sana hari ini. Sopirnya adalah orang lokal dan menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu.
Ya, aku akan pergi ke Fire Spirit Island untuk mencari teman. Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya saat dia membuat alasan dengan santai. Agak jauh dari sini dan itu akan memakan waktu 1 jam perjalanan. Pengemudi itu menjelaskan sambil mengantar Wang Xian menuju Pulau Roh Api. Pulau Roh Api berjarak sekitar 7 hingga 8 kilometer dari daratan. Dari jauh terlihat asap putih mengepul dari gunung berapi. Karena asap putih sepanjang tahun dan api sesekali, Fire Spirit Island juga dapat dianggap sebagai tempat yang indah di Dubai. Pantai di Dubai sangat indah. Airnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasar laut. Tepat di seberang Fire Spirit Island ada tempat untuk minum teh dan makanan ringan. Saat ini, tempat itu sudah dipenuhi orang. Lebih dari 4 hingga 5.000 orang memadati area tersebut. Biasanya ada paling banyak 1.000 orang di sini. Saya tidak yakin mengapa ada begitu banyak orang di sini hari ini. Gumam pengemudi. Setelah membayar ongkos taksi, Wang Xian turun dari mobil. Melihat ke seberang, seluruh pantai dipenuhi orang. Dari mereka, Wang Xian bisa merasakan energi yang luar biasa. Ada cukup banyak ahli bawaan di antara beberapa ribu orang di sini. Wang Xian berdiri di jalur dan melihat ke bawah dengan kaget. Ada orang dari 8 denominasi berbeda di sini. Tidak mungkin Netherflame menempati tempat itu untuk diri mereka sendiri. Dubai juga telah membuat pengumuman bahwa makam Dewa Api berada di dalam wilayah mereka. Jika seseorang ingin masuk, dia harus membayar 100 juta terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka bisa lupa masuk. Dubai sangat pintar dalam hal ini. Mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan harta di dalamnya. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan sesuatu darinya. 8 denominasi lainnya juga tidak memiliki pilihan lain. Jika mereka benar-benar menekan Dubai terlalu keras, sebuah hulu ledak strategis mungkin akan dikirim ke sini. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berharap mendapatkan harta karun itu. Sekarang semakin menarik. Siapapun yang dapat membayar jumlah itu diizinkan masuk. Orang-orang dari 8 denominasi tampaknya juga tidak banyak bicara tentang itu. Seluruh makam Dewa Api sangat besar. Apalagi, bahaya mengintai di segala penjuru. Itu membentang beberapa puluh kilometer dan desas-desus mengatakan bahwa Netherflame telah kehilangan banyak ahli. Ini adalah makam Dewa Api dan kediaman seorang ahli elit. Dewa Api Hephaestus paling dikenal karena penyulingan peralatannya dan setan apinya. Tempat itu kemungkinan akan dipenuhi dengan setan api yang tak terhitung jumlahnya. 8 denominasi mungkin takut menderita kerugian besar dan karenanya tidak berani masuk sembarangan. Oleh karena itu, mereka hanya mengirim sejumlah kecil orang untuk mengintai tempat itu. Ketika Wang Xian mendekat dan mendengar percakapan orang banyak, dia sedikit terkejut. Berita tentang makam Dewa Api telah dibocorkan oleh Sui Huang. Dia pikir tempat ini akan dikendalikan oleh berbagai kekuatan yang kuat. Namun, bukan itu masalahnya. Dubai merekrut penjaga di atas seniman bela diri level 9. Biaya masuk 100 juta akan dibebaskan. Seseorang diperbolehkan menyimpan setengah dari harta yang diperoleh. Saat ini ada 50 orang yang telah bergabung. Wang Xian masuk lebih dalam dan dikejutkan oleh tanda yang menarik perhatian. Dubai sangat pintar merekrut penjaga. Harta apapun yang didapat penjaga dari kuburan, mereka juga akan menerima setengahnya. Wang Xian terkekeh. Dia menyadari bahwa ada beberapa pasukan yang merekrut penjaga seperti ini. Namun, mereka tidak memiliki peringkat kredit yang sama dengan Dubai. Karena itu, mereka hanya bisa menjanjikan batu spiritual atau uang secara langsung. Bahkan ada beberapa yang mencari rekan satu tim untuk menjelajahi tempat itu bersama-sama dan saling membantu. Singkatnya, tempat itu benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Wang Xian. Makam Dewa Api seperti tempat berharga yang membutuhkan penjelajahan. Wang Xian melihat ke arah Fire Spirit Volcano dengan rasa ingin tahu. Pintu masuk ke makam Dewa Api telah disegel. Jika saya ingin masuk, saya hanya bisa melalui pintu masuk utama. Kalau begitu, saya harus membayar 100 juta. Alis Wang Xian menyatu. Mengubah mata uang dari negaranya ke mata uang Dubai, dia harus membayar $170 $180 juta. Ini bukan jumlah yang kecil. Namun, jika dia bisa mendapatkan harta dari makam Dewa Api, jumlah ini hanya akan menjadi kacang. Wang Xian mengangkat alis dan menuju ke sebuah ruangan di samping. Mereka yang ingin memasuki makam Dewa Api harus menunjukkan token otoritas yang dapat dibeli dengan uang. Saat dia melangkah ke area tersebut, seorang petugas layanan menjelaskan hal ini kepada Wang Xian. Berikan saya satu. Wang Xian segera berkata, dalam kompetisi pahlawan muda luar biasa sebelumnya, Sekte Naga telah menempati semua tempat. Dengan demikian, semua hadiah telah diberikan kepadanya. Dia menerima lebih dari 90 miliar tunai. Satu-satunya hal yang tidak kurang dari Wang Xian sekarang adalah uang tunai. Baiklah,
Ini adalah untuk Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas token yang hilang. Petugas layanan melemparkan token of authority ke arahnya dan berbicara dengan jelas. Token otoritas adalah ukuran telapak tangan dengan tulisan token Dewa Api tertulis di atasnya. Wang Xian berjalan keluar dan membalik token di tangannya. Engah. Pada saat ini, sebuah tangan meraih token of authority. Wang Xian terkejut. Dia segera minggir dan menghindari tangan itu. Pada saat yang sama, dia melihat ke depannya. 4 orang yang tampak seperti pencuri muncul di hadapannya. Mereka semua berjanggut kecil dan pedang samurai tergantung di pinggang mereka. Mereka semua menatap dengan rakus token of authority di tangan Wang Xian. Jepang Wang Xian mengangkat alis dan menatap dingin pada mereka berempat. Berat, kita baru saja kehilangan token of authority. Beri kami token otoritas di tanganmu. Pria tua di tengah bermain dengan janggutnya saat 3 lainnya mengelilingi Wang Xian. Pertarungan lagi. Biarkan saja mereka bertarung. Semakin banyak yang mati, semakin meriah. Hehe, bocah itu benar-benar bodoh membeli token of authority sendirian. Meskipun 100 juta tidak banyak, itu masih cukup besar untuk seorang seniman bela diri. Ini adalah kejadian umum bagi yang lemah untuk dirampok. Ini sudah kasus ketiga hari ini. 3 orang tewas dalam insiden sebelumnya. Ketiganya adalah seniman bela diri dari tim Liu Chuan. Itu tidak sepenuhnya benar. Di negara mereka, mereka disebut sebagai ninja. Anak itu tidak tahu pentingnya bersembunyi setelah membeli token of authority. Jelas bahwa dia tidak berpengalaman. Hitung saja ini sebagai pelajaran. Kerumunan di sekitarnya memandang dengan senyum tipis, karena mereka sudah terbiasa dengan perkembangan seperti itu. Tidak ada yang mencoba untuk campur tangan. Bahkan, ada yang menyesal tidak bergerak lebih awal. Bisakah kamu merampok dan membunuh siapapun di sini? Tanya Wang Xian kepada lelaki tua berkumis Inggris saat dia mengamati kerumunan penonton dengan melengkungkan bibirnya. Nak, kamu benar-benar tidak berpengalaman. Serahkan token itu kepadaku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, tubuh baru akan ditemukan di tanah. Pria tua berkumis Inggris itu menyeringai dengan tatapan haus darah. Wang Xian terkekeh dan menganggukkan kepalanya perlahan. Saya mendapatkannya. Saat suaranya menghilang, dia menerjang dengan serangan cepat ke arah pria tua itu. Hah! Keempat lelaki tua Jepang itu membeku sesaat. Bajingan, serangan air. Pria tua itu mengamuk sambil mengeluarkan pedang samurai dari ikat pinggangnya. Dia mengayunkannya pada Wang Xian dengan gerakan yang mengalir lancar seperti air. Sampah. Membunuh. Wang Xian menunjukkan pandangan menghina di matanya saat dia mengayunkan lengannya dan memukul pria tua itu dengan pisau aqua yang terkondensasi di tangannya. Bajingan, kau mengejar malapeta kamu sendiri. Niat membunuh memenuhi mata lelaki tua itu begitu dia melihat Wang Xian mengembunkan pisau aqua sesuai keinginannya, menyerangnya dengan gerakan serupa. Tangannya berakselerasi. Kecepatan seorang ninja dianggap sebagai yang terbaik di tingkat internasional. Seseorang tidak boleh ceroboh saat bertarung dengan ninja. Pria muda ini terlalu kurang ajar. Harus murid dari beberapa klan atau kekuatan. Agak bodoh. Kerumunan di sekitarnya menyaksikan dengan tatapan menggoda. 5 pria dan wanita muda lainnya dengan pakaian unik keluar dari ruangan. Dengan sekali pandang, siapapun dapat mengetahui bahwa mereka adalah penduduk asli Dubai. Mereka berlima mengungkapkan senyum tipis saat mereka menyaksikan pemandangan yang berlangsung di depan mereka. Bam! Segera setelah bilah panjang yang dibentuk oleh air mengenai pedang samurai, bilah aqua pecah menjadi 2. Ada cibiran di mata lelaki tua itu. Biarkan aku memotong perutmu. Mengusir. Tepat ketika suara lelaki tua itu menghilang, potongan aqua blade yang patah menunjuk ke lelaki tua itu secara langsung. Apa? Pria tua itu tercengang saat dia mengangkat pedang samurainya sejauh 1 balok. Namun, tangannya langsung mati rasa. Yang membuatnya ngeri, dia menyadari lengannya terbungkus oleh arus air. Selama momen tertegun singkat itu, aqua blade menembus tubuh lelaki tua itu. Wang Xian menunjukkan jejak ejekan saat dia mengangkat tangannya, melemparkan banyak pedang aqua yang nyata ke 3 orang Jepang yang tersisa. Beraninya orang sepertimu bersaing untuk token of authority itu. Wang Xian melemparkan token itu ke udara dengan ekspresi mencemooh di wajahnya. Bam, 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 bam. 4 tubuh jatuh ke tanah. Kekuatan yang luar biasa. Itu pria Jepang tua itu adalah pakar bawaan. Dia benar-benar terbunuh dalam 1 pukulan. Keburukan kami. Tak satu pun dari kami yang mengharapkan pemuda itu menjadi pakar bawaan. Hehe, mereka akhirnya bertemu lawan mereka kali ini. Mereka berhasil dengan trio sebelumnya, tapi sekarang, tim Liu Chuan telah menemui ajalnya di sini. Semua orang di sekitar mereka terkejut saat mereka menatap Wang Xian dengan heran.
Seorang pria muda yang membunuh satu pakar bawaan dan 3 pakar setengah langkah ke pakar bawaan benar-benar mengejutkan mereka. Sepertinya penonton tidak terlalu terkesan dengan ini. Memang, ada celah yang jelas antara dunia bawah dan arena internasional. Wang Xian mengamati reaksi di sekitarnya dan mengangkat alisnya saat dia bersiap untuk menuju Pulau Roh Api. Teman, tunggu. Pada saat ini, suara tiba-tiba terdengar. Wang Xian berhenti dan berbalik ketika dia melihat 5 anak muda berjalan ke arahnya. Wang Xian memeriksanya dan bertanya, apapun untukku. Apakah kamu dari Korea? Pria muda di tengah menatap Wang Xian saat dia bertanya dengan wajah berseri-seri. Tidak, saya dari Tiongkok. Wang Xian mengangkat alisnya. Ada apa? Maaf, aku tidak menyangka pemuda berbakat seperti itu datang dari dunia bawah Tiongkok. Pemuda itu segera meminta maaf dengan gerakan tangan meminta maaf. Namun, matanya dipenuhi dengan lebih banyak kejutan. Kak, kamu sendirian jangan salahkan kami. Kami hanya ingin pergi ke makam Dewa Api bersamamu. Pria muda itu mengulurkan tangan dengan gerakan mengundang. Aku sendirian, tapi aku bermaksud masuk sendiri. Wang Xian menggelengkan kepalanya pada mereka sebelum dia berbalik dan pergi. Mereka berlima sedikit mengernyit sementara pemuda di tengah ragu-ragu. Dia memanggil lagi, bro, saya pikir kita bisa bicara sebentar. Saya yakin Anda tidak akan kecewa. Hanya beberapa menit sudah cukup. Wang Xian berhenti saat dia berputar dan menghadap ke 5 orang itu. Silahkan lewat sini. Melihat Wang Xian menoleh ke belakang, pemuda itu dengan cepat menunjuk ke sebuah ruangan. Dengan sedikit ragu, Wang Xian melihat ke gedung, yang baru saja dia beli tokennya. Rupanya, kelima anak muda ini memiliki beberapa dukungan. Tentu, dia mengangguk dan mengikuti mereka. Satu-satunya alasan mereka mengundangnya pasti karena makam Dewa Api. Bahkan Wang Xian harus tetap berhati-hati ketika datang ke makam Dewa Api. Lagi pula, untuk dikenal sebagai Tuhan di kancah internasional, seseorang harus memiliki kekuatan yang lebih besar darinya. Wang Xian sedikit jauh dari makhluk seperti dewa. Bahaya yang mengintai di makam Dewa Api bisa membuatnya terluka parah. Dia mengikuti kelima orang itu ke sebuah ruangan yang tampak mewah. Bicaralah, semuanya, aku ingin tahu apa yang bisa kamu pikirkan agar aku bisa bergabung dengan kalian. Kata Wang Xian kepada mereka sambil tersenyum. Dari mereka berlima, ada seorang gadis yang wajahnya tertutup cadar. Hanya matanya yang cantik dan merah jambu, yang terlihat agak aneh, yang bisa terlihat. Kami memiliki peta umum makam Dewa Api. Kami dapat memberi Anda beberapa senjata. Secara keseluruhan, jauh lebih aman untuk pergi bersama kami daripada sendirian. Kesempatan untuk mendapatkan harta juga jauh lebih tinggi. Pria muda di tengah itu terus menambahkan. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit saat dia mengamati mereka berlima sebentar. Sejujurnya, kalian semua entah bagaimana lemah. Semuanya berhenti. Ada ekspresi bengkok di wajah pemuda itu. Kita semua berada di level bawaan, dan kita memiliki senjata ampuh bersama kita. 5 dari kita dapat mengelola bahkan pakar setengah langkah ke dan Rilem. Dengan partisipasi Anda, kami memiliki cara untuk meledakkan kekuatan kami ke tingkat setengah langkah ke dan Rilem. Oh karena kalian semua sangat menarik, kalian bisa membunuhku setelah itu. Aku akan hancur jika aku mengikuti kalian. Kata Wang Xian tanpa ekspresi saat dia melihat mereka. Jangan khawatir, kita bisa bersumpah darah, dan mengambil beberapa kumbang terkutuk. Jika kami melanggar sumpah kami akan segera mati. Bagaimana menurutmu tanya pemuda itu kepada Wang Xian, menatapnya. Tentu, tapi terserah pada kekuatan individu setelah kita masuk. Wang Xian terkekeh saat dia menjawab. Tentu, mereka berlima mengangguk tanpa komentar. Bagus, kapan kita berangkat tanya Wang Xian segera. Di larut malam ini, kami akan masuk pada waktu terdingin, ketika setan api di makam Dewa Api sedang tidur lelap. Jawab pemuda itu. Tentu, kita akan bertemu malam ini di sini. Aku akan berjalan-jalan di dekat sini. Wang Xian tersenyum dan mengangguk saat dia menuju keluar. Kakak, orang ini sangat arogan. Dia pikir dia baik, tapi aku tidak merasa dia bisa diandalkan sama sekali. Mari kita tinggalkan ide untuk pergi ke sana. Gadis berkerudung itu memohon kepada pria muda di tengah begitu Wang Xian pergi. Dia tidak lemah. Sai, dan kami tidak punya pilihan lain. Pakar bawaan dengan atribut air memiliki kekuatannya sendiri. Setelah kami kehilangan seorang ahli dan Rilem, kami hampir ingin menyerah. Tapi sekarang, kita harus mencobanya. Jika kita dapat menemukan kitab suci dan air suci, semua hal ini akan sia-sia. Kakak, aku masih berpikir kita tidak boleh pergi, pinta gadis itu. Demi kamu, aku harus menemukan air suci. Raja Naga, Perdana Menteri Penyu dan yang lainnya belum dihidupkan kembali di Istana Naga.
Malam, Wang Xian duduk di restoran luar dekat pantai dan berbicara dengan Mo Qinglong melalui telepon. Wang Xian telah mengirim Mo Qinglong ke Istana Naga untuk mengajari ras ikan todak emas membaca dan berbicara, dan pada saat yang sama, untuk memeriksa apakah yang lainnya telah dihidupkan kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali mereka telah melebihi harapannya. Dengan kekuatan cabang pengembalian jiwa dan kolam transformasi naga, masih akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum mereka dapat dihidupkan kembali. Tidak ada harta di Istana Naga saat ini. Semoga saya bisa mendapatkan beberapa di perjalanan ke makam Dewa Api ini. Duduk di dekat restoran di sebelah pantai, Wang Xian memandang ke arah air laut yang jernih agak jauh. Sebelum dia, ada turis dari berbagai negara dengan bikini seksi bermain di tepi pantai. Di laut, sebuah kapal pesiar dikemudikan dan meninggalkan jejak panjang gelombang putih. Saudari Ling Ling, kamu sangat menyebalkan. Saya ingin pergi berselancar. Saya ingin pergi berselancar. Apakah kamu lupa bahwa kamu hampir tenggelam terakhir kali kamu pergi berselancar? Anda bisa melupakannya. Duduk saja di sini, minum tehmu dengan patuh, dan nikmati matahari. Anda, bagaimana Wang Xian melirik setelah mendengar percakapan yang datang dari sisinya. Itu antara dua gadis. Salah satunya adalah Loli dengan 2 ekor kuda. Pakaiannya menyerupai kostum cosplay itu dan dia tampak menggemaskan mengenakannya. Gadis lainnya mengenakan rok putih. Keduanya mengobrol santai. Wang Xian menoleh dengan mata kagum. Ketika dia menyadari bahwa Loli sedang menatapnya, dia merasa sedikit malu dan berbalik. Ada apa? Xiaowan, Anda akhirnya berada di usia di mana Anda tertarik pada pria tampan. Gadis itu menggoda Xiaowan setelah melihatnya menatap Wang Xian. Saudari Ling Ling, itu dia. Lihat, itu dia. Dia paman itu. Tiba-tiba, Loli itu menunjuk ke arah Wang Xian dan berteriak. Hah? Gadis di sisinya memandang dengan rasa ingin tahu ke arah Wang Xian. Ketika Wang Xian mendengar teriakan para Loli, dia juga menoleh. Dia mengangkat alis dan menemukan mereka agak akrab. Dia yang membalap bersama kami. Yang mengendarai sepeda motor kelas berat. Itu dia, seru Loli. Gadis di samping merenung sejenak, mengalihkan perhatiannya ke arah Wang Xian dan tiba-tiba tersadar. Ini benar-benar dia. Kamu bocah kecil itu. Setelah Loli membuat keributan, Wang Xian juga mengingat bocah cilik ini. Dia bertemu dengannya ketika dia baru saja mengalami pertemuan misterius itu. Setelah memenangkan sepeda motor tugas berat dari seorang pria, dia bertemu dengan 3 mobil sport. Kedua gadis itu berada di salah satu dari 3 mobil sport. Saat itu, mereka berpacu dan menabrak sebuah truk besar setelah mereka masuk ke jalur berlawanan. Bocah kecil ini kedua kakinya patah di tempat dan gadis cantik itu juga menderita pukulan keras di dadanya. Saat itu, dia telah membantu menyembuhkan mereka. Siapa yang mengira dia akan bertemu mereka di sini setelah setengah tahun? Bibir Wang Xian sedikit melengkung. Dia melihat ke bocah kecil itu dan menemukan dia sedikit lebih menarik dibandingkan dengan setengah tahun yang lalu. Jadi putriku ada di sini. Ya, bagaimana lukamu? Wang Xian tersenyum, melihat ke arah kaki Loli yang ramping dan menggodanya. Dia masih ingat bocah kecil ini memintanya untuk menelepon ibunya jika dia kalah. Setelah kecelakaan itu, Wang Xian membuatnya memanggilnya ayah dan bocah kecil ini melakukannya sambil menangis. Kenangan itu masih segar di benaknya. Bagaimanapun, dia adalah putri pertama yang dia miliki. Kamu orang menyebalkan. Melihat bagaimana Wang Xian menggodanya, Loli itu langsung marah. Dia menggertakkan giginya dan menatapnya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa ketika dia akan jatuh pingsan, pria ini membuatnya memanggilnya ayah. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk memakannya. Xiaowan, jangan kasar. Gadis di samping menarik Loli di lengannya dan menoleh ke Wang Xian. Dengan suara yang tulus, dia berterima kasih kepada Wang Xian. Aku sangat berterima kasih atas perawatanmu terakhir kali. Kami mendengarnya dari dokter. Jika bukan karena Anda, kami akan berada dalam masalah. Namun, aku benar-benar minta maaf tentang itu. Karena masalah keluarga kami datang ke Dubai untuk berobat dan tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Kami benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Wang Xian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali, gadis itu terkekeh. Segera, dia melanjutkan, saya Tang Lingling dan gadis kecil ini adalah Mu Xiaowan. Dia sedikit menyenangkan. Nama saya Wang Xian. Silahkan duduk. Wang Xian memberi isyarat agar mereka duduk. Tang Lingling menganggukkan kepalanya, menarik Mu Xiaowan dan duduk. Apakah Anda di sini di Dubai untuk liburan? Ya, bagaimana dengan kalian? Wang Xian menganggukkan kepalanya dan bertanya pada gadis-gadis itu. Keluarga kami ada urusan di sini, jawab Tang Lingling.
Apakah kamu tahu cara berenang pada saat ini? Mu Xiaowan tiba-tiba menanyakan ini padanya. Hah, tentu saja saya tahu. Wang Xian menatap gadis kecil itu dan menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu tahu sesuatu tentang berselancar? Mata Mu Xiaowan berseri-seri dan dia terus bertanya. Itu bukan apa-apa bagiku. Wang Xian berkata dengan sepenuh hati. Mengapa kita tidak pergi berselancar? Sangat membosankan tinggal di sini. Ayo pergi, Paman Tampan. Mu Xiaowan langsung berdiri dan melanjutkan, terima kasih telah menyelamatkan kami terakhir kali. Untuk beberapa hari ke depan, misi yang hebat di sini dapat membawamu berkeliling di Dubai. Saya akan menanggung akomodasi dan makanan Anda. Bagaimana menurutmu? Saya tidak tertarik berselancar hari ini. Yang saya inginkan hanyalah duduk di sini dan beristirahat. Wang Xian berkata dengan sepenuh hati. Ini tidak akan berhasil. Rahang Mu Xiaowan jatuh. Melihat bagaimana Wang Xian bersandar di kursi dengan malas, dia cemberut, kapan kamu tertarik untuk berselancar? Kita akan melihat lagi. Wang Xian menganggapnya lucu dan terkekeh. Wang, berapa hari kamu akan berkeliaran di sini? Tang Lingling bertanya sambil tersenyum. Saya belum yakin. Tergantung. Kalau begitu, kami bisa menjadi tuan rumah dan membawa Anda berkeliling Dubai. Kami telah berada di sini selama setengah tahun dan mengetahui tempat ini dengan sangat baik. Baiklah. Biarkan aku mentraktirmu makan mewah. Namun, Anda harus membawa saya berselancar. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Melihat orang-orang dari negara asalnya di negeri asing, Wang Xian mengobrol selama hampir 2 jam dengan kedua gadis itu. Bocah cilik itu terus-menerus memohon pada Wang Xian untuk mengajaknya berselancar. Akhirnya, Wang Xian menyerah dan menyetujui permintaannya sambil tersenyum. Pada malam hari, gadis kecil itu membawanya ke sebuah restoran makanan laut. Pukul 9 malam, mereka saling berpamitan. Pantai-pantai di Dubai masih terang benderang di malam hari. Terutama untuk pantai di dekat hotel nomor 1 di dunia. Melihatnya dari jauh, itu menakjubkan. Wang Xian berbaring di bawah payung di pantai dan menunggu dalam diam. Pada tengah malam, Wang Xian tiba di pantai tepat waktu. Saudaraku, ini adalah kumbang kutukan yang datang dari dunia bawahmu. Setelah kita berenam mengkonsumsinya, saya yakin Anda akan merasa lebih percaya diri. 5 orang dari Dubai telah menunggunya. Dibandingkan dengan hari itu, mereka berlima sekarang mengenakan jubah dan mirip dengan para seniman bela diri di Tiongkok. Baiklah, Wang Xian tidak bertanya tentang pakaian mereka dan kelompok itu memakan kumbang kutukan. Kumbang kutukan berasal dari dunia bawah dan masih banyak digunakan secara internasional. Janji dan kendala antara seniman bela diri bisa ditegakkan dengan menggunakan kumbang kutukan. Mereka yang melanggar aturan akan menderita konsekuensi besar. Bahkan ahli bawaan atau bahkan keberadaan yang lebih kuat harus mengikuti kendala. Ayo pergi. Mereka berlima tidak banyak bicara. Mereka melompat ke perahu di samping dan mengarahkannya ke Pulau Roh Api. Catatan akhir. Satu loli mengacu pada gadis mungil dan imut. Ini adalah referensi untuk budaya Jepang. 470.